Ibu dosen, penguji UKIM, PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Medan. Saya Salian Duru, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Medan, kelas biologi 1. Pada hari ini, tanggal 12 Juni 2023, akan mengambil video pembelajaran dengan materi keseimbangan lingkungan di kelas 10 ATPH SMK Negeri 1 Lelematua, Kabupaten Nia Selatan. Yahoo! Di mana Dia telah menolong kita sehingga kita bisa bersama kembali pada pagi hari ini. Dan anak-anak, sebelum kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, kawan-kawannya kita berdoa dulu, kita serahkan dulu kita di tangan Tuhan. Semoga kegiatan-kegiatan kita berjalan dengan baik. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, silakan duduk di depan. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Amin. Amin. Baik, untuk itu Ibu absen dulu ya. Ya, Ibu. Dengarkan namanya. Nova. Hadir, Bu. Ayu. Hadir, Bu. Yudita. Hadir, Bu. Imelda. Hadir, Ibu. Leo. Hadir, Bu. Lina. Hadir, Ibu. Hadir, Bu. Perdamaian. Hadir, Bu. Kegiatan kita pada pagi hari ini adalah yang kita lanjutkan materi kita, yaitu materi baru keseimbangan lingkungan. Jadi sebelumnya Ibu menjelaskan materi baru, ada sesuatu yang ditanyakan dulu. Yang jawab nanti ya. Iya, Ibu. Dengarkan. Nah, apakah yang terjadi jika air itu tercemar? Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Oke. Siska. Jika air tercemar, hal itu dapat meracuni sumber air minum. Binatang-binatang yang ada di air dapat mati dan ketidakseimbangan ekosistem sungai dan danau. Baik, terima kasih. Kita beri dulu baik. Ya, terima kasih. Nah, jika air itu tercemar, ya, banyaknya zat pencemaran pada air ya bisa mengakibatkan menurunkan kadar oksigen yang terlarut di dalam air. Itu arti dari tercemar air. Jadi bisa juga meracuni manusia, baik juga hewan. Ya. Dan di sini juga bisa juga ketidakseimbangan ekosistem sungai dan danau. Itu yang terganggu seandainya terjadinya air tercemar. Bagaimana, sudah jelas? Sudah, Ibu. Oke, baik. Pada pagi hari ini, sebelum Ibu melanjutkan kegiatan kita pada pagi hari ini, dan saya akan memberi motivasi buat anak-anak saya yang hadir pada pagi hari ini adalah coba dulu diperhatikan Ibu Salia depan ini, ya, apa yang saya buat nanti di depan ini, silakan diperhatikan dan dilakukan nanti setelah itu, ya. Ya. Oke, seperti ini ya, supaya kalian bangkit semangat kalian untuk belajar IPA pada pagi hari ini. Ya, seperti ini. Kepala digaruk, kelapa diparut. Ngerti? Ngerti. Oke, silakan berdiri.
pembelajaran 1. Melalui kajian literatur, peserta dapat menganalisis perlindungan komponen abiotik dan biotik dengan benar. 2. Melalui diskusi, peserta dapat mengaitkan perlindungan komponen abiotik dan biotik dengan keseimbangan lingkungan dengan benar. Baik, jadi pada pagi hari ini yang kita pelajari adalah melalui kajian literatur, peserta didik dapat menganalisis perlindungan komponen biotik. Baik, kita lanjutkan. Jadi dari keseimbangan lingkungan ini adalah ya, kita tahu dulu bahwa keseimbangan ini harus kita merawat, harus kita tetap melestarikan, ya, itu keseimbangan lingkungan. Jadi sebelum Ibu menjelaskan lagi keseimbangan lingkungan ini, pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang ekosistem. Masih ingat itu? Masih, Bu. Masih ingat? Masih, Bu. Oke. Nah, pada minggu yang lalu adalah sudah kita bahas ekosistem. Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Oke, silakan buat Nirina. Baik, yang telah kita pelajari sebelumnya, Ibu, yaitu tentang ekosistem. Di mana ekosistem ini adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ada juga kita telah mempelajari bagian-bagian dan komponen-komponennya, yaitu abiotik dan biotik. Di mana abiotik adalah seluruh unsur yang tidak hidup, contohnya tanah, air, dan udara. Sedangkan biotik adalah komponen atau struktur yang ada di alam, contohnya makhluk hidup. Baik, terima kasih. Nah, pada minggu yang lalu yang kita pelajari adalah ekosistem itu adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dari proses reaksi timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, sangat berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini dengan keseimbangan lingkungan. Ya, bahwa pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang komponen abiotik dan biotik. Nah, pada hari ini kita kembali lagi ya mempelajari keseimbangan lingkungan. Bahwa keseimbangan lingkungan itu adalah kemampuan ya lingkungan atau tekanan yang timbal balik dari alam maupun dari aktivitas manusia serta kemampuan lingkungan untuk menjaga kestabilan kehidupan dalamnya. Nah, itu sebenarnya ya arti dari keseimbangan di lingkungan. Ya. Jadi keseimbangan lingkungan ini harus kita perhatikan. Ya, sangat berkaitan dengan ekosistem pada minggu yang lalu yang sudah dijelas. Pada hari ini dengan materi yang baru ini juga. Baik. Nah, di sini keseimbangan ini ya ada beberapa yang harus kita ketahui bahwa keseimbangan lingkungan ada dua yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah perlindungan komponen abiotik, yang kedua komponen biotik. Nah, yang pertama dulu satu persatu kita bahas ya. Semangat. Baik, ada semuanya. Kita lanjutkan. Di sini perlindungan komponen abiotik ini ada beberapa yang perlu kita ketahui yang ada di sekitar ya, makhluk hidup ya, seperti adalah tanah ya atau perlindungan tanah, dan kedua dengan nanti adalah air, dan ketiga adalah udara. Nah, di sini perlindungan tanah ini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah rotasi tanaman. Nah, diperhatikan rotasi tanaman ini adalah kegiatan menanam lahan pertanian dengan jenis tanaman yang berbeda-beda secara berganti. Ya, ini bukan hanya satu macam. Bisa juga tahun depan ditanam jagung, bisa juga tahun depan ditanam cabai. Ya, bisa istilahnya bergantian tanaman tersebut. Yaitu adalah rotasi tanaman, menanami
Ya, menanami itu arti dari rotasi tanaman. Selanjutnya adalah pemupukan. Ya, pemupukan ini juga perlu kita ketahui. Ya, apalagi kalian jurusan ATPHK. Iya, Ibu. ATPH itu harus tahu kalian cara memupuk tanaman, ya kan? Iya, Ibu. Yang pertama, jangan berlebihan. Ya, kalau lebih pupuknya juga bisa diakibatkan mati. Jadi harus ada keseimbangan. Makanya kita pelajari pada pagi hari ini adalah keseimbangan lingkungan. Jadi setiap kita tanam, setiap kita memupuk, kita harus memperhatikan bagaimana tanaman tersebut apakah sesuai pemupukan kita atau tidak. Ya, baik, kita lanjutkan dalam pencegahan erosi dan banjir. Nah, erosi ini yang sudah pernah kalian dengar erosi dulu? Sudah? Sudah? Ah, benar? Erosi dan banjir sudah pernah terjadi di Nias itu? Pernah? Apa akibatnya? Nah, akibatnya adalah karena penebangan hutan secara terus-menerus akan menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga mengakibatkan terjadinya erosi. Ya, makanya setelah kita pelajari keseimbangan lingkungan ini, makanya adik-adik semua ya harus tahu juga bahwa jangan kita harus kita perhatikan kita tanam kayu atau jenis tumbuhan ya di sekeliling rumah kita atau di sekitar lingkungan kita supaya tidak terjadinya erosi atau banjir. Itu adalah bagian C pencegahan erosi dan banjir. Selanjutnya ya. Kedua adalah tadi bagian ini tanah ya. Kedua adalah perlindungan air. Nah, perlindungan air. Kenapa kita pelajari perlindungan air? Apa tujuan kita sebenarnya? Nah, perhatikan bahwa air itu unsur utama bagi kehidupan di bumi. Nah, air ini juga sangat kita ya butuhkan sebagai manusia. Air ini juga ya, air ini sangat juga dibutuhkan oleh hewan. Ya, karena air ini juga ya perlu seandainya air ini tidak ada, apa yang terjadi? Kita haus. Setelah haus, kalau tidak ada air, apa yang terjadi? Matilah kering, ya kan? Iya, Ibu. Mati kan? Mati, Ibu. Atau tidak mati? Mati, Ibu. Ya, adik-adik semuanya, karena air ini harus kalian bersihkan. Seandainya air itu harus benar-benar kalian ya menjaga supaya air yang telah kalian minum itu bisa terjaga dengan Bersih. baik, dengan Bersih. Perlindungan udara. Nah, udara. Kalian rasakan udara dulu. Bagaimana rasanya udara ini? Segar. Kalau tidak ada udara di ruangan ini, tidak masuk udara, kita di sini tidak segar, bisa juga sesak nafas, ya kan? Iya, Ibu. Nah, udara ini juga sangat dibutuhkan oleh manusia. Supaya udara tetap segar. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, itu bagian B adalah perlindungan komponen biotik. Ya, komponen biotik ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu perlindungan in situ. Itu adalah perlindungan komponen biotik.
kedua yaitu perlindungan in situ dengan perlindungan ex situ. Ya, satu persatu dulu yang kita bahas adalah perlindungan in situ. Nah, di situ adalah apa artinya ya perlindungan hewan atau tumbuhan di habitatnya aslinya. Ya, bisa juga institu ini adalah dengan membuat cagar alam hutan, lindungan suaka, marga sawah, tanaman nasional atau tanaman laut. Nah, ada beberapa macam yang perlu kita ketahui bahwa perlindungan in situ ini adalah cagar alam, dan kedua adalah hutan lindung, dan ketiga suaka, marga sawah, dan ke bagian D adalah tanaman nasional. Itu bagian pada perlindungan in situ. Selanjutnya perlindungan ex situ ya. Sudah tahu kita apa ex situ adalah perlindungan tumbuhan maupun hewan ya. Bisa itu istilahnya yang harus kita pelajari itu adalah bagian pada hewan dan tumbuhan. Itu perlindungan atau komponen atau komponen pada biotik. Ada dua macam yaitu perlindungan dan perlindungan ex situ. Oke, itulah kedua yang kita pelajari dari perlindungan abiotik. Baik, adik-adik semuanya kasih semangat. Nah, diperhatikan. Nah, pada gambar di atas ini, ada dua macam gambar yang telah diusiakan, yaitu gambar badak dan gambar harimau. Nah, kepada anak-anak saya dipersilakan analisis apa permasalahannya terjadinya kepunahan pada hewan tersebut. Silakan dianalisis, dan setelah itu nanti saya akan tanyakan kembali. Saya berikan waktu sekarang 5 menit. Baik, sudah? Sudah, Ibu. Sudah dapat masalahnya? Sudah, Ibu. Siapa yang bisa? Saya, Ibu. Si Didika. Oke. Yang saya amati di gambar adalah badak dan harimau, di mana badak dan harimau ini mengalami kepunahan dikarenakan kurangnya upaya melestarikan dan melindungi alam. Seringkali aktivitas yang dilakukan manusia seperti penebangan hutan, pemburuan liar menyebabkan hewan menjadi punah. Itu saja pendapat saya. Baik, terima kasih. Kita beri dulu waktu. Masih ada yang lain? Masih bosan. Oke, si Pesta. Yang saya amati dari gambar tersebut adanya badak dan harimau. Karena permasalahan kepunahan badak dan harimau adalah kurangnya minuman dan makanan. Baik, terima kasih. Kita beri dulu waktu. Pintar-pintar kalian juga menganalisis gambar yang telah ditampilkan pada pagi hari ini ya. Nah, gambar badak, gambar harimau, terjadinya kepunahan ya. Apa masalahnya? Diakibatkan karena kurang perhatian dari masyarakat tersebut. Ibu bagikan kelompoknya saya bagi langsung ya. Iya, Ibu. Kelompok pertama Nova, mana Nova? Ayu, Yudita, Imelda, Leo. Itu kelompok pertama. Kedua, Lina, Yevita. Kelompok dua ya. Anwar, Clara, Mediani. Itu kelompok
kelompok 2. Ketiga, Mesta, Liana, Hendy, Dian. Kelompok 3. Kelompok 4, Siska, Lidika, Marni, dan Perdamaian. Itu kelompok 4. Baik, sekarang saya bagikan kertasnya atau lembar jawaban atau LKPD. Dan setelah itu nanti kalian kerjakan apa saja yang terjadi pada gambar yang telah Ibu berikan. Baik, kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Ini. Baik, dari semuanya diperhatikan dulu sebelum diskusi. Diperhatikan dulu Ibu, ya. Di FKPD itu ditulis nama kelompoknya. Dan kedua, ada gambar yang telah Ibu berikan pada gambar itu. Jadi kalian harus tahu bahwa gambar itu adalah apa yang terjadi. Ya, ada 4 kelompok. Jadi berbeda-beda apa saja yang telah Ibu berikan. Ya, jadi apa masalahnya? Kenapa ada banjir? Kenapa ada kebakaran? Kenapa ada buaya yang mati? Ya. Dan setelah itu nanti yang Ibu harapkan di depan ini kerjasama dengan baik. Ya, jangan hanya sendiri ya. Diskusi, ya, sampaikan pendapatmu agar diskusi kelompok pada hari ini ya bisa kalian jawab dengan baik dan akhirnya nanti bisa kita tampilkan dengan baik dan setelah itu bisa mendapatkan nilai yang bagus dari Ibu di depan ini. Bisa? Bisa. Baik, cari kelompoknya sekarang. Tugas yang telah Ibu berikan tidak terlalu berat. Jadi dikerjakan dengan baik, serius, dan pasti cepat selesai. Baik, dari semuanya, kalau ada yang kurang kalian pahami yang telah Ibu berikan boleh dipertanyakan sama Ibu di depan ini. Boleh, silakan dikerjakan. Gimana Siska? Kesulitan ini. Gimana? Masalahnya sudah tahu kan dulu gambarnya ini? Sudah. Ibu. Apa yang terjadi? Banjir ya? Ya. Setelah banjir diperhatikan apa masalahnya, kenapa bisa banjir ini? Kenapa banjir lingkungan ini? Apa yang terjadi? Ya, ada di sini. Nanti beberapa soal yang Ibu berikan baru kalian jawab, ya. Ini ya. Di sini ada keterangannya, dibaca. Iya. Setelah itu dijawab ya. Iya. Oke. Kenapa? Ini gambar, ini adalah gambar kebakaran kan? Iya. Nah, kenapa bisa terjadi kebakaran? Jadi ini keterangannya. Setelah tahu keterangannya, baru ada soal yang diberikan apa masalahnya terjadinya kebakaran tersebut. Ya, karena manusia atau karena ada sesuatu hal yang mengakibatkan terjadinya kebakaran. Perhatikan ya. Oke. Bagaimana kelompok berapa ini tadi? 3. 3. Ya. Apa?
dengan kelompok yang pertama dulu, kelompok 1 ya. Bagaimana kelompok 1? Siap, Ibu. Sudah siap? Siap. Baik, kalau sudah siap, silakan di depan kalian tampilkan apa saja diskusi yang telah kalian bahas bersama. Ya, apa saja masalahnya yang telah diberikan tugasnya, dan silakan disampaikan di depan ini. Baik, kelompok 1. Ya, sini. Baik. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk memaparkan atau mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1 kepada teman-teman kalian kelompok 1. Baik, kami telah menganalisis atau menyelidiki apa saja masalah yang terjadi kebakaran dalam hutan ini, yaitu identifikasilah peristiwa yang ada pada gambar tersebut. Kami telah mengidentifikasinya pada gambar tersebut, yaitu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kedua, identifikasi faktor penyebab yang tersebut terjadi. Faktor penyebab tersebut hutan itu terjadi, yaitu kebakaran hutan dan lahan, suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan baik secara alami maupun kegiatan manusia. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apa penyebab kebakaran hutan itu terjadi? baik, kami akan diskusi dulu sih. Baik, ini akan menjawab. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya yaitu apa penyebab kebakaran hutan terjadi? Karena ulah manusia sendiri tidak melestarikan lingkungan. Gimana dengan kelompok 3? Paham? Paham. Baik, demikian. Fandi, dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelum kami menyampaikannya, terimalah salam saya dalam bahasa Daranias kita, Yahoo. teman. Baik, pertama-tama yang kami hormati Ibu Pengasuh Bidang Studi IPA dan kepada teman-teman kami dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Baik, kami akan memaparkan hasil diskusi kami dan kepada teman kami dipersilakan. Baik, kami akan membacakan hasil diskusi kami maupun hasil yang telah kami amati dari kelompok kami. Jadi yang kami amati itu permasalahan tentang banjir. Pertanyaan dari kelompok dipersilakan. Baik, kami dari kelompok 2 ingin bertanya, apa fenomena yang mendorong gelombang badai melintas wilayah pesisir? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 kepada teman kami dipersilakan. Baik, kami akan menjawabnya yaitu banjir di kota-kota besar dipicu oleh limpasan yang berlebihan karena tidak tersedia lagi tempat untuk reservoir air. Di mana kelompok 2 jelas? Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita sudah selesai diskusi kelompok dan banyak hal-hal yang kita bahas bersama tadi, yaitu baik masalah dari kebakaran dan begitu juga banjir ketiga, Penggunaan hewan. jadi karena kita sudah belajar keseimbangan pada hari ini dan perlu kalian waspadai bahwa kalian harus hati-hati dan melestarikan lingkungan kalian supaya
di lingkungan atau tempat tinggal kita, di mana saja kita tetap terjaga dengan baik, dan supaya kalau ada hewan ya seperti buaya ya jangan sembarangan dibunuh, karena buaya itu juga bisa dendam ya. Jadi ada tugas yang perlu kalian kerjakan saat ini. Tugasnya ada A, B, C, D, E. Jadi langsung dipilih, ada 5 ini, tidak banyak soalnya kok. Jadi yang ibu sampaikan tadi, materi kita di situ semua ada jawabannya. Sudah? Sudah, Ibu. Ibu bagikan kertas ya. Sudah, Ibu. Baik, karena bersiap, diserahkan. Siapa yang bisa kira-kira menyimpulkan pembahasan kita pada pagi hari ini? Siapa yang masih bisa, yang berani juga, yang sudah menangkap materi yang disampaikan pada pagi hari ini? Dipersilakan. Oke, si Nova. Kesimpulan mulai dari awal mata pelajaran kita sampai terakhir itu adalah keseimbangan lingkungan. Keseimbangan lingkungan ini, lingkungan harus kita jaga. Itu adalah salah satu hal penting pada makhluk hidup. Oleh karena itu lingkungan kita harus kita jaga dan keseimbangannya juga kita harus jaga. Nanti karena minggu depan kita lanjutkan materi yang baru, ya yaitu kita bahas tentang limbah. Ya, Ibu. Baik, kita berdoa yang dipimpin teman kalian si Siana di depan. Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih kepada teman kalian si Diana. Baik, dari semuanya, demikian saja dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya sapa kalian. Selamat pagi. Demikianlah video pembelajaran yang saya buat untuk memenuhi kriteria kelulusan UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Medan. Yahoo!